Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hayat. Sekarang hayat wa ma yusahhihu lahu ayat tasif fi nahwi ilmin bihayatihi urif. Sifat yang mengesahkan untuk bersifat dengan sifat ilmu dan sifat yang lain seperti sifat sama dan basor adalah sifat hayat. Jadi agar bisa atau agar sah Allah ini memiliki sifat ilmu sama dan basor, maka Allah ini harus bersifat hayat, hidup. Kalau nggak hidup kan bagaimana dia berilmu dan melihat dan mendengar? Sifat hayat ini merupakan sifat yang nomor 10 dari sifat-sifat Allah yang 20 itu. Hayatnya Allah itu Allah hidup tanpa perantara. Jadi tanpa ruh, tanpa tulang, tanpa badan, dan tanpa apapun. Allah ini tidak membutuhkan apapun. Hayat tidak bertakluk karena dia tidak meniscayakan sesuatu yang lebih. Li'annaha la taqtadi amran zaidan ala qiyamiha bimahalliha. Dan sifat hayat ini adalah sifat yang mengesahkan, yaitu berarti dia sifatun musahhihatun liman qamat bihi ayattasifa bi sifatil idraki. Dengan Allah bersifat hayat berarti Allah ini dengan sifat hidup, berarti Allah ini dia mendengar, melihat, berilmu gitu. Ini secara akal ya. Kalau Allah dia memang hayat, hidup, kan logikanya begini. Jadi agar Allah itu bisa punya sifat ilmu, sifat sama, sifat basar, punya pengetahuan, dia kan harus hidup secara akal. Sebenarnya bagaimana? Ya Allah itu punya sifat hayat, Allah itu hidup, Allah itu berilmu, melihat, mendengar. Daliluha annahu azza yusafu bidzaka idzaka 'alaiha yuqafu. Adapun dalil sifat hayat yaitu adanya sifat ilmu dan sifat-sifat yang lain seperti sama basor. Karena tidak mungkin Allah memiliki sifat ilmu sama dan juga sama dan basor misalnya tanpa memiliki sifat hayat, sifat hidup. Kamu tahu sifat ya, berarti dia penjelasan. Kamu gemuk misalnya, jadi gemuk itu adalah sifat kamu, artinya penjelasan, menjelaskan bagaimana kamu. Allah itu hidup gitu. Lakin nadza bihasabi ta'akkuli la fi haqiqatin li rabbinal ali. Tapi dalil ini hanya menurut akal, bukan hakikat. Bukan hakikat yang sebenarnya. Karena keberadaan sifat hayat, hidup, kudrat, maha kuasa, iradah dan maha berkehendak, ilmu, maha mengetahui, dan sifat-sifat yang lain seperti sama basor, itu tidak ada yang lebih dahulu dan tidak ada yang lebih akhir. Seakan-akan kan ada hayat dulu, baru setelah itu ilmu, sama basor. Ini hanya karena akal itu sulit, tanpa tertib. Makan baru kenyang misalnya. Jadi makan dulu baru kenyang. Ini secara akal kan. Nah, secara akal juga ini dengan Allah sifat hayat, berarti langsung Allah ini punya sifat sama, mendengar, melihat, berkehendak.
Sebenarnya sifatnya Allah itu tidak ada yang lebih dahulu, tidak ada yang lebih akhir. Semuanya sama. Sama dalam arti bahwa Allah itu punya sifat, ya semuanya itu wujud kita baqa wa khalq itu sehingga mungkin nafsi wahdaniyat qudrat iradah itu sekaligus Tidak terpisah. gimana? Tidak terpisah. Iya. Jadi itu sifat hayat, hidup. Dan Allah ini hayat, hidup tanpa membutuhkan apapun. Kalau kita kan masih membutuhkan banyak nih. Itu hayat, ya hayyu ya qayyum. Ini kalau dibahas ya hayyu ini, ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Allah itu hidup. Ini sebenarnya ada yang lebih tinggi dari pembahasan ini kan secara logika doang. Kalau diperdalam lagi sifat hayat ini, Allah ini kan hayat dengan apa? Hayatnya Allah tidak membutuhkan apa-apa. Jadi hayat dia bahasanya itu hayat dengan dirinya sendiri. Ini sebenarnya yang hayat hakiki. Hayatnya Allah ini, hidupnya Allah itu hayat hidup hakiki. Karena kehidupan Allah itu tidak bersandar kepada apapun. Kalau manusia, hidupnya manusia ini majazi. Majazi artinya dia tidak hakikat. Kenapa? Karena manusia ini masih bersandar kepada ruh untuk hidup, kepada badan untuk hidup, ya, kepada akal, kepada kepala, kepada badan, kaki, anggota organ-organ yang lain, baru dia hidup. Ini kan sudah penjabaran ya. Kalau ini kan maksudnya ini untuk mengenal Allah ya. Kalau di kitab ini kan cuman bahwa sifat hayat itu sifat agar dia memiliki apa? Bisa bersifat dengan ilmu, qudrat iradat. Lalu dalilnya Allah bersifat hayat karena Allah punya sifat ilmu, qudrat iradat, karena tanpa ilmu tidak mungkin Allah punya sifat ilmu tanpa sifat hayat. Dan itu semuanya keteraturan tertib itu sesuai akal. Ini kan sudah selesai nih. Mengenal Allah lewat akal begini selesai kan? Ditaruh misalnya. Nah selanjutnya kan kemarin dijelaskan bahwa untuk memahami Allah itu, mengenal Allah itu kan bertingkat-tingkat. Ini lagi akal. Lalu kalau kita pikir lagi hayat, sebenarnya masih dalam logika juga sih, ada di kitab tauhid yang lain. Hayat misalnya kayak tadi bahwa kehidupan Allah itu adalah kehidupan yang hakiki. La hayata illallah, tidak ada yang hidup secara hakiki kecuali Allah. Tapi kita ini hidupnya adalah majazi karena kita hidup membutuhkan yang lain. Nah, kehidupan yang hakiki itu kehidupan yang dia hidup tanpa membutuhkan apapun. Jadi dia hidup dirinya sendiri hidup gitu. Kalau kita kan enggak, hidup dengan ruh, dengan macam-macam. Kan sudah naik tingkat tuh kan, memahami Allahnya kan. Oh, Allah itu hidup hakiki ya. Lalu ada tingkat yang lebih tinggi lagi begitu. Cuman awal-awalnya begini. Memahami Allah seperti ini ada tingkatan ini bagi orang-orang yang haus dan sangat ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ilo begini ini yang perlu guru, takut tergelincir, perlu zikir, perlu bersihkan hati begini. Semakin tawadu orangnya maka dia nanti semakin melimpah ilmu begini. Itu ilmu tasawufnya. Nah sementara begini tentang hayatnya ini. Selanjutnya sama basar besok malam. Allah alam.